Shalom, damai di hati. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, kalau pagi hari ini kita kembali menikmati hari yang baru, iman kita berkata, kita percaya semua karena Tuhan. Karena itu mari kita puji, kita muliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita mari kita mengawali hari dengan membaca Alkitab serta merenungkan firman-Nya. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Pujian dan hormat kami naikkan kepada Engkau. Karena kami sungguh percaya kami boleh memasuki hari baru, menikmati berkat baru di hari yang baru ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mengawali hari ini, kami rindu untuk membaca Alkitab serta merenungkannya. Terima kasih Tuhan. Berkati kami, tuntun kami, agar kami boleh memahami firman-Mu. Bersabdalah buat kami Tuhan, kami sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini, Kamis 16 Maret 2023, terdapat dalam Lukas pasal 22 ayat 33 dan 34. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Tetapi Yesus berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Demikian bacaan Alkitab. Tema renungan di pagi hari ini, akuilah Dia. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Simon Petrus yang juga dikenal sebagai Kefas, termasuk salah satu murid Yesus Kristus yang pertama. Ia dikenal sebagai murid yang lantang dan bersemangat. Begitu juga dalam bacaan saat ini. Simon Petrus dengan penuh semangat menjawab ketika Yesus Kristus memberikan peringatan bahwa iblis telah menuntut untuk menampinya. Petrus menjawab dengan penuh keberanian pada ayat 33. Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan Engkau. Namun Yesus Kristus berkata pada ayat 34, aku berkata kepadamu Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus telah memberikan kesempatan bagi Simon Petrus untuk tidak jatuh dalam pencobaan. Tetapi dia tetap menyangkal Yesus Kristus yang dapat kita lihat pada Lukas 22 ayat 55 dan sampai 62. Simon Petrus menyatakan keberanian di tengah kondisi yang nyaman dan tidak ada tekanan. Akan tetapi ketika keadaan berubah, ia berada dalam tekanan dan ancaman di tengah-tengah orang yang hendak menyalibkan
Yesus Kristus, keberaniannya hilang. Di manakah sikap keberanian Simon Petrus yang menyatakan bersedia di penjara, bahkan mati bersama-sama dengan Yesus? Pada waktu orang-orang berkata bahwa Simon Petrus adalah pengikut Yesus Kristus, ia menyangkalnya sampai dengan 3 kali karena takut dihukum bersama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, kisah pengalaman Simon Petrus ini menjadi peringatan dan juga penguatan dalam perjalanan kehidupan sebagai orang beriman. Simon Petrus bukanlah satu-satunya murid yang menyangkal Yesus Kristus. Dia hanyalah satu dari begitu banyak orang yang menyangkal Yesus Kristus. Belajar dari pengalaman hidup Simon Petrus, kiranya kehidupan beriman kita tetap kokoh untuk tetap mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, meskipun berada dalam ancaman, tekanan, dan tantangan. Janganlah demi kenyamanan, kedudukan, kehormatan, harta, dan pergaulan membuat diri kita menyangkal Yesus Kristus. Memang tidak mudah ketika berada dalam situasi yang sulit dan dilematis, tetapi orang yang bertahan dan tetap teguh imannya mengakui bahwa adalah pengikut Yesus Kristus, maka dengarlah peringatannya. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Saudara-saudaraku, akui Dia dalam hidupmu dan buktikan bahwa kita mau hidup menurut perintahnya. Maka percayalah, hidup kita pasti diberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu di pagi ini. Pakailah hidup kami menjadi alat kesaksian-Mu dimanapun kami berada. Meskipun dalam hidup ini ada godaan yang dapat membuat iman kami lemah, tetapi kami mau tetap tinggal di dalam dan terus bergantung hanya kepadamu ya Tuhan. Tuntun kami, kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu yang kami renungkan di pagi ini. Dan kehidupan kami di sepanjang hari ini, di seluruh aktivitas kami, baik di sekolah, di kampus, di tempat kerja, dan dalam pelayanan kami hanya mau serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.